Sejarah Sunan Kalijaga, wali yang pernah menjadi pencuri. Sumber, https://www.gramedia.com/literasi-Sunan tanda hubung Kalijaga/penulis, written by Yuvi Cantika. Sejarah Sunan Kalijaga, keberadaan agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah tembang gundul-gundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk masjid, hingga sistem pemerintahan. Lantas, seperti sejarah Sunan Kalijaga sejak lahir hingga menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Nah, biar Gramets bisa mengenal lebih jauh siapa Sunan Kalijaga sebenarnya, yuk simak penjelasan lengkapnya di bawah ini. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Syahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Saat itu, dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut, namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling celuring kepada pelakunya. Maling celuring sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Syahid berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Tanpa dia sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Syahid ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatikta marah besar lalu mengusir Raden Syahid dari istana kadipaten sebagai hukumannya. Sebaliknya, Raden Syahid tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman. Dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai seorang maling. Bahkan bukan hanya mencari, namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Raden Mas Syahid tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk membantu rakyat yang hidup sengsara, meskipun dia harus menempuh jalan yang salah. Bagi masyarakat, dia adalah seorang pahlawan. Sementara itu, bagi kaum bangsawan,
Raden Mas Syahid adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak. Orang yang paling dulu kena imbas dari perilaku Raden Mas Syahid adalah ayahnya sendiri. Hampir setiap hari ada kaum bangsawan yang protes padanya karena harta mereka hilang tanpa sisa. Wilatikta yang murka kemudian memerintahkan penjaga kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi. Setelah berhasil ditangkap, Raden Syahid diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Meski begitu, hukuman yang kedua ini tidak mengubah pendirian Raden Syahid sedikitpun. Raden Mas Syahid terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Siapa sangka, pertemuannya dengan lelaki tua tersebut justru mengubah pandangan hidup yang selama ini dia yakini.